Mungkin ini bisa dibilang versi lite-nya dari FlyDigi Apex 4 yang seperti kita bahas kemarin. Walaupun versi lite, fitur-fitur yang menariknya tetap ada di sini. Apa aja? Ini dia FlyDigi Feather 4. Kita mulai dari kelengkapannya ya. Di dalam boxnya kita bakal dapetin kabel dan buku manual. Ya, gitu aja, simple. Beda sama FlyDigi Apex 4 yang lumayan banyak perintilannya ya. Oh ya, satu hal yang mungkin mempercantik setup kalian ataupun ya bikin rapi naruh si gamepad ini. Karena FlyDigi Feather 4 ini datang tanpa dock charging. Jadi ya bisa dicas langsung dengan kabel Type-C-nya. Tapi tenang, FlyDigi tetap jual si docknya ini. Dan ini bikin setupnya jadi lebih rapi dan juga lebih tertata. Tahu lah mau taruh di mana si gamepad itu. Dan untuk kabel manajemennya juga jadi lebih gampang kan. Layout yang dipakai dari gamepad ini ya Xbox tentunya. Dengan 2 tombol makro di depan dan juga 4 tombol makro di belakang. Desain gripnya ini udah cukup nyaman buat dipegang dan gak mungkin keselip atau licin ke bawah. Karena dia ada tekstur di bagian belakangnya tuh. Dan ini juga teksturnya ini dibuat di plastiknya. Jadi udah nggak mungkin lagi tiba-tiba karet atau yang semacamnya itu ya hilang gitu ya. Di bagian depan kita bakal nemu ada tombol FN dan juga tombol power di dekat tombol raw dan juga analog kanan. Lalu di sisi belakang kita bisa nemuin ada tombol konektivitas, tombol makro, dan juga switch untuk ngatur tombol LT dan RT yang bisa kalian atur feel-nya. Mau dia kliki atau yang mendelep ke dalam. Ini tergantung gamenya sih menurut gua. Kalau kalian main game balap kalian bisa pencet yang seperti biasa yang mendelep ke dalam. Tapi kalau kalian lagi mainnya game kayak bola gitu ya, ya mungkin bisa dipencet yang kliki aja. Sekarang kita udah tahu tombol-tombol yang ada di dalam gamepad ini. Kita coba bahas fiturnya lebih dalam ya. Seperti FlyDigi Apex 4 sebelumnya, di Feather 4 ini juga kalian bisa tetap cabut si analognya untuk bisa gonta-ganti si analognya. Siapa tahu di masa depan kalian sudah aus, kalian mau ganti, itu bisa banget. Terus di bagian bawah dari analognya itu ada logam yang bisa kalian putar-putar untuk atur bobot dari si analognya. Yang sebelumnya kalau di FlyDigi Apex 4 kan harus pakai kunci buat diputar-putar ya. Tapi kalau di sini nggak perlu, kalian tinggal puter-puterin aja logam di bawah analognya. Untuk tombol arrow dan juga YAXB ya, itu semua udah kliki kayak feel-nya Apex 4 ya, nggak ada beda jauh. Dan satisfying lah buat dipencet, kliki gitu soalnya kan. Beralih ke bagian belakang, untuk tombol LB dan juga RB-nya ini juga cukup enak buat dipencet. Lumayan feedbacknya berasa, tactile-nya juga berasa. Mau dipencet di luar ataupun di sisi dalam ini sama-sama ke input kok. Overall dari fitur-fitur fisik sih nggak ada masalah dan nggak ada yang miss ya dari si FlyDigi. Ya wajar, brand besar cuy buat di gamepad. Kita masuk ke bagian softwarenya ya. Dan di sini kita bisa atur beberapa hal. Yang pertama sih gue pengen kasih lihat di sini ada si profile dari gamepadnya ini. Kalian bisa pilih regular, shooting, fighting, dan racing. Ini masing-masing udah disetting dengan kebutuhannya kalian. Mungkin kalau racing itu RT-nya sudah disetting sama mereka, ataupun untuk fighting ini di sisi tombolnya yang sudah disetting. Lalu di bagian setting di sini kita bisa update dari firmware si gamepad ini. Ini cukup penting ya, karena sebelum kita update rupanya si gamepad ini untuk analognya ini clarity-nya itu masih di 10%-an lah. Setelah kita upgrade itu bisa sampai di 6,6% rupanya. Dan kalau misalnya kalian pas download langsung otomatis ke bahasa China, kalian juga bisa atur untuk bahasa-bahasanya. Dan langsung kita ke bagian home-nya di sini. Di sini ini lebih ke fungsi-fungsi yang ya sekilas aja lah, kayak yang sebetulnya aja. Jadi si makro ini kalian bisa atur untuk tombol CZ-nya, M4 yang di bagian belakang, M3 yang belakang. Kalian bisa atur untuk jadi button yang bagian depannya, ataupun mau ada activity kayak rapid fire atau apa gitu ya, bisa kalian atur. Ataupun kalian punya makro sendiri kan bisa juga import ke sini, atau mau bikin sendiri juga bisa. Ataupun untuk fungsi-fungsi lainnya. Lalu di sisi sampingnya di trigger ini kita bisa atur level getarannya senyamannya kita, tapi nanti ada kok di tempatnya sendiri untuk biar lebih kompleks lagi. Lanjut di sisi button, di button ini kita bisa atur lebih kompleks lagi. Ini semua button, bukan cuma tombol makronya aja. Semua button bisa kalian ganti semau kalian. Kayak dari tombol-tombol yang sudah defaultnya ini A atau B atau X atau Y ini bisa kalian atur sesuai dengan kebutuhan kalian lah. Lanjut di sisi joystick ini bisa kalian pilih ada left dan right untuk aturnya. Dan di sini ini lebih kompleks lagi ya. Berarti sensitivitasnya ini kalian bisa atur untuk naik turun si curve-nya. Kalian bisa atur semau kalian. Lanjut di sisi gyro. Di sini untuk FlyDigi Feather 4 Pro ini kita juga masih dapat si gyronya ini. Bisa kalian pakai buat game-game tertentu lah. Mungkin game FPS, game racing, ataupun
game-game seperti PUBG ataupun Genshin itu bisa banget buat kita pakai gamepad ini ya. Tinggal diaktifin aja ataupun kalian bisa aktifin dari aplikasi di HP kalian juga bisa banget. Ini kita tunjukin yang versi dari desktopnya dulu ya. Lanjut di sisi trigger, di triggernya ini juga kita bisa atur untuk level getarannya. Ini umumnya kayak contohnya mungkin di Call of Duty ya. Nah, si gamepad ini bakal getar pada saat kita pencet trigger yang di bagian belakang kayak contohnya di tombol RT. Ini bakal getar pokoknya pas nembak. Nah, kita bisa atur sensitivitas getarannya, bukan sensitivitas, lebih ke sebagaimana atau sekencang apa getaran dari gamepadnya ini. Lalu di sisi general ini umum ya, seperti namanya, ini kita bisa setting LED dan juga ngetes seberapa getar dari gamepadnya ini. Tadi kan kita cuma based on setting-setting angka, tapi kita juga bisa ngerasain dengan tombol tesnya ini. Tak kalah penting juga kita bisa lihat ngetes si gamepadnya ini, apakah ini berfungsi dengan normal ya kan. Kayak kita pencet cuma setengah, dia apakah inputnya bener ya kan, ataupun tombol-tombol lainnya. Dan di sini juga kita bisa ngecek polling rate dari si analognya ini. Lalu lanjut ke switch mode. Ini switch mode config ini adalah mode-mode yang tersave lah ini istilahnya. Karena tadi kan PC config, jadi setiap colok ke komputer kalian itu bakal ke input. Sedangkan yang ini dia bakal kesimpan pada memori onboard dari gamepadnya ini. Basically ini semua sama tombol-tombolnya untuk atur apa aja, dan ya ini cuma lebih ke nge-save yang di onboard dari gamepadnya ini. Lanjut untuk di sisi function, ini juga tak kalah pentingnya. Kalian juga bisa atur untuk sleep time dari gamepad ini. Terus juga kita bisa atur joystick di bounce-nya ataupun automatic calibration-nya buat kalian yang mungkin awam lah untuk kalibrasi si gamepad ini. Lanjut kita juga bisa atur untuk akurasi dari gamepadnya. Semakin tinggi bitnya ini artinya semakin kenceng untuk input data ke si PC atau laptop kalian. Semakin kecil lah input lag-nya. Sama juga dengan polling rate-nya. Semakin besar angka polling rate-nya juga berarti semakin cepat dia ngirim informasi atau data dari gamepad ke PC kalian. Dan ini semua hanya berlaku kalau kalian pakai dalam mode wired ataupun mode dongle-nya. Tapi kalau untuk mode Bluetooth tentu gua rasa sensitivitas ataupun input lag-nya ini bakal lebih turun lah ya. Lalu soal aplikasi yang ada di smartphone-nya ya. Di sini sih simple aja tampilannya, nggak banyak yang bisa kita setting sih sebenarnya. Kayak cuma pas dipencet di gamepadnya bisa pilih settingan ini ya kan. Udah gitu aja sih simple. Sebenarnya lebih banyak, lebih kompleksnya ada di gamenya sendiri sih. Nih, kita ambil contoh dengan PUBG Mobile ya. Di sini PUBG Mobile kita punya beberapa settingan makro, bukan makro sih, lebih ke penyetingan tombol-tombol yang nggak perlu kalian setting secara manual lagi. Dan ini ada dalam beberapa bahasa, dan pakailah bahasa yang mudah kalian pahami. Mungkin bahasa Inggris atau bahasa Mandarin terserah kalian. Dan itu nantinya sudah di mapping sama pihak PIDG-nya. Dan kalian tinggal plug and play aja dengan konektivitas Bluetooth-nya untuk di smartphone ini. Nah, buat kalian yang butuh info lebih lanjut soal spesifikasinya, ini kita coba bahas bedah mulai dari analognya dulu ya. Untuk circularity yang mode rectangle ini bisa di 7,5% dan biasanya sih cocok untuk game FPS ya. Dan untuk yang circle tentu udah di 0,1%. Perfect lah pokoknya. Lalu polling rate-nya juga kita tes udah di 1000 Hz dengan 12 bit. Mantep nih. Dia juga walaupun kalau kalian nggak mau 12 bit kalian bisa pilih kok di softwarenya, tadi kan udah lihat. Ini artinya input yang bisa dihasilkan dari gamepad ini tuh jauh lebih responsif dan cepat masuknya ke PC atau laptop kita tuh. Nah, lanjut dengan harga. Apakah dia mahal karena fitur-fitur ini gitu? Ya menurut gua sih ini wajar-wajar aja. Dengan 1.350.000 ini ya masuk akal lah. Dia ngejual fitur yang ini cukup e-sport banget nih. Kalian yang mau kompetitif serius di gamepad ini bisa banget. Softwarenya juga ini udah stabil banget karena mereka kan memang fokus di gamepad. Jadi pastinya jauh lebih stabil dong tentunya. Mungkin segitu dulu pesan gua kali ini. Kalau suka subscribe channel ini. Kalau channel ini bermanfaat dan kasih tau gua perlu apa lagi yang pengen gua bahas. Segitu dulu. Gua Mike pamit diri. Bye bye.